Hai, selamat siang anak-anak. Kita bertemu kembali pada pembelajaran 2 ya. Subtema 2, buku 2G. Yuk, kita buka halaman 35. Nah, kita di sekolah pasti sangat menyenangkan ya. Kalian juga pasti rindu untuk ke sekolah ya. Karena pada jam istirahat kita bisa bermain bersama. Nah, saat jam istirahat, kalian bermain bersama-sama, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Nah, kita mengenal ini yang dinamakan jenis kelamin, ya. Anak perempuan disebut sebagai putri, sedangkan anak laki-laki disebut sebagai putra. Nah, kebetulan di gambar ini, anak laki-lakinya sedang bermain sepak bola, sedangkan yang perempuan bermain petak umpet. Mereka bermain bersama-sama di lapangan sekolah. Nah, sekarang kalian buka halaman 36. Nah, ini mereka yang bermain petak umpet dan bermain bola. Coba sekarang kalian tebak. Kalian tulis sendiri ya di sebelahnya sini. Siapa sajakah yang bermain petak umpet? Ya, yang petak umpet kan berarti yang perempuan ya, yang putri. Nah, yang putri itu siapa saja? Ya, Nina, Indah, Lani, Mary, Deli. Nah, sekarang yang bermain bola, yang laki-laki atau putra, yaitu Tony, Joni, Dika, Made, dan Arif. Nah, sekarang di tabel di bawah itu, kalian tinggal menuliskan nama-nama anggota kelompok yang di sini saja. Karena kalian tidak bisa berkelompok seperti saat di sekolah ya. Kalian tinggal tuliskan saja nama-nama yang ada di sini. Yang anggota putri itu siapa saja dan anggota putra itu siapa saja. Kalau kolomnya tidak cukup, boleh tambah kolom sendiri di bawahnya. Oke? Nah, sekarang kita lihat halaman 37. Nina membaca buku cerita saat jam istirahat. Kali ini Nina membaca sebuah fabel dengan judul Ulat Bulu dan Kupu-kupu. Nah, sekarang Bu Pipin bacakan ya. Di sebuah taman, hiduplah seekor ulat bulu. Ia memiliki bulu yang lebat dan berwarna hitam. Ia tinggal di bawah pohon yang rindang daunnya. Dengan begitu, ia dapat memakan daun-daun itu dengan mudah. Suatu hari, seekor kupu-kupu terbang di taman. Ia melihat ulat bulu sedang memakan dedaunan. "Hei, ulat bulu, tubuhmu sudah gemuk. Bagaimana kau bergerak dengan badan yang gemuk?" Ulat bulu menjawab, "Hai, kupu-kupu yang cantik. Aku makan agar tubuhku menjadi sehat. Nanti aku akan menjadi kupu-kupu yang cantik sepertimu." Berapa hari kemudian, ulat bulu berubah menjadi kupu-kupu. Ia memiliki sayap yang indah. Kupu-kupu yang kemarin mengajaknya pun meminta maaf. "Maafkan aku, teman. Aku tidak seharusnya mengolok-ngolokmu," kata si kupu-kupu menyesal. Ulat bulu yang telah menjadi kupu-kupu memaafkan temannya. Kini mereka berteman dan terbang bersama. Nah, sekarang kita lihat halaman 38 ya. Kalian isi mengikuti yang Bu diktekan ya. Halaman 38 yang atas ya.
Lengkapi kalimat-kalimat berikut sesuai cerita. Ulat bulu memiliki bulu berwarna berwarna hitam. Kupu-kupu sedang terbang dijawab, di taman. Kupu-kupu memiliki sayap yang indah. Ya. Kupu-kupu ulat bulu karena apa? Mengejek, ya. Atau mengolok-olok boleh. Nomor 5. Akhirnya kupu-kupu kepada temannya. Apa? Menyesal dan menyesal dan meminta maaf kepada temannya, ya. Oke, kita lanjutkan untuk ayo berlatih. Tulislah 3 kalimat yang sesuai isi fabel tersebut. Oke, 3 kalimat. Boleh ini kalian isi. Oh, sorry. Tapi tidak punya tempat ini ya. Nah, ini tulis di sini ya. Kecil-kecil di sini. Nomor 1. 3 kalimat yang sesuai isi fabel tersebut. Ulat bulu mempunyai bulu yang lebat dan berwarna hitam. Kalimat yang kedua. Kupu-kupu mengolok-olok ulat yang berbadan gemuk. Kemudian selanjutnya kupu-kupu meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Oke. Nah, ini kalian buat yang lain juga boleh ya. Sekarang yang nomor 2. Jika kamu menjadi ulat bulu, apa yang kamu lakukan saat kupu-kupu menertawakanmu? Ini kalau jika kamu itu adalah Bu Vivin akan jawab. Ya, saya Nah, kalau ini Bu Vivin ya, saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh
ulat bulu. Nah, sekarang tuliskan kalimat nasihatmu untuk kupu-kupu. Baiknya, kupu-kupu, kok kipu? Kupu-kupu, jangan mengolok orang lain berdasarkan kekurangan fisiknya. Nah, apa itu kekurangan fisiknya? Dari badannya. Mungkin kalau orang lain itu ada yang kulitnya hitam sekali, ada yang rambutnya kriwul, ada yang pendek, ada yang super kurus, ada yang super gendut. Nah, nggak boleh ya. Kita jangan mengolok orang lain berdasarkan kekurangan atau kelebihan yang berlebih-lebih dari badannya ya. Seperti kalau gemuk itu kan berlebihan ya. Nah, kita kalau mau berteman, ya berteman saja. Jangan melihat fisiknya. Fisik itu tubuhnya. Oke? Nah, kita lanjutkan sekarang untuk pembelajaran ketiga. Oh, maaf. Soal ketiga. Untuk nomor 3, ini mudah sekali. Kalian tinggal melingkari anak laki-laki atau yang disebut putra. Nah, yuk kita lingkari ya putra. 1, 2, 3. Nah, yang putri ada berapa? Ya, yang putri juga ada 3. 1, 2, 3. Nah, yuk kita lanjutkan sekarang untuk pembelajaran 3. Nah, sekarang kita buka halaman 40 pembelajaran 3 ya. Bel masuk sebelum berbunyi. Nina sedang membaca buku yang dipinjamnya dari perpustakaan. Ibu guru menghampiri Nina dan kita perhatikan percakapan ini ya. Selamat pagi Nina, apa yang sedang kamu baca? Selamat pagi Bu, saya sedang membaca fabel Bu Guru. Nah, coba kita sudah belajar berbagai banyak kalimat ya. Ada kalimat pertanyaan, kalimat berita, kalimat perintah, kalimat permintaan tolong, kalimat maaf, dan banyak lagi ya. Nah, jenis kalimat atau kata apa yang terdapat dalam percakapan ini? Tentunya yang diucapkan oleh ibu guru. Apa yuk? Ya, kalimat tanya. Nah, sedangkan si Nina menjawabnya menggunakan kalimat apa? Ya, kalimat jawaban, kalimat yang mengisikan informasi juga, kalimat berita ya. Sedang membaca fabel. Nah, itu berita, pemberitahuan. Nah, yuk kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Nah, satu lagi ternyata dari percakapan ibu guru dan Nina tadi, yaitu kata sapaan. Kata sapaan ini digunakan untuk menegur orang yang diajak bicara. Nah, di sini ada contoh dari kata sapaan, yaitu menanyakan nama diri. Dalam kalimatnya itu ada nama diri, ada panggilan dalam keluarga seperti ayah, ibu, dan sebagainya, atau juga sebutan seperti tuan, nona, dan nyonya. Nah, kita lihat lagi dalam percakapan ulat bulu dan kupu-kupu. Ya. Maafkan aku teman, aku tidak seharusnya mengolok-olokmu.
Hai kupu-kupu yang cantik, aku makan agar tubuhku menjadi sehat. Nah, manakah yang dikatakan kata sapaan? Ulat bulu dan kupu-kupu masing-masing mempunyai kata sapaan. Kupu-kupu mempunyai kata sapaan untuk ulat bulu, sedangkan ulat bulu mempunyai kata sapaan untuk sang kupu-kupu. Apa? Ya, ulat bulu menyebut kupu-kupu yang cantik, sedangkan kupu-kupu menyebut ulat bulu adalah temanku. Nah, sekarang kalian lihat halaman 41. Nah, untuk yang halaman 41 nomor 1. Coba Bu Pipin baca ya. Hai sapi, kamu telah menginjak teman-temanku, ucap Koko. Kata sapaan yang diucapkan Koko apa? Ya, sapi. Karena dia memanggil si sapi ya. Kemudian yang nomor 2. Maafkan aku kawan-kawan, aku tidak melihat ada kata kecil, jawab sapi. Kata sapaan yang diucapkan sapi apa? Ya, kawan-kawan. Kalian tulis di situ ya. Nomor 3. Hai ayam, sudahkah kau mendengar berita bagus itu? Tanya sang rubah dengan bersemangat. Kata sapaan yang diucapkan rubah adalah ayam. Ya. Nah, sekarang kalian untuk halaman 42. Halaman 42 kita lewati, tapi kalian nanti coba buat satu kalimat sapaan. Ya, satu saja. Nanti hari Jumat kita saling berbagi tentang kalimat sapaan ya. Yuk, sekarang kita beralih di halaman 43. Nah, kelas Nina berdiskusi dengan teman-teman. Perhatikan anggota kelompok Nina pada kelompok berikut pada gambar ini ya. Ada Nina, Deli, dan siapa nih ya temannya laki-laki ya. Nah, pecahan juga merupakan bagian dari keseluruhan. Keseluruhan anggota kelompok adalah 3. Ada 1 siswa putra dari 3 siswa seluruhnya. Jadi banyak siswa putra di kelompok Nina dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 ya. Dari 3 orang yang ditanyakan adalah siswa putra atau yang laki-laki. Laki-lakinya ada 1, jadi bisa dikatakan siswa laki-laki di kelompok Nina adalah 1/3 kelompok. Ya. Sekarang coba tentukan pecahan yang menyatakan bahwa siswa putri pada setiap kelompok ikut. Nah, yang ditanyakan putri. Oh, maaf. Yang di bawah ya. Ada 2, satu kelompok ada 2 orang. Banyak siswa putri dapat dinyatakan dengan pecahan ya, setengah. Sekarang satu kelompok ada 3. Banyak putrinya ada 1. Banyak siswa putri dapat dinyatakan dengan pecahan ya 1/4 atau 1/4. Sekarang kita kerjakan. Ayo berlatih. Nah, ada bacaan di sini ya. Kita baca dulu ya, supaya bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Ya. Di antara kawanan kambing hutan itu, dialah yang paling tua. Tubuhnya kurus karena sering sakit-sakitan. Suatu hari, kawanan kambing lain berduyun-duyun menuju padang rumput. Kambing tua itu juga tak mau ketinggalan. Namun, ia tertinggal di belakang.
Seekor kambing muda menghampirinya. "Hai kambing tua, tempatmu bukan di sini. Pergilah kau ke tempat lain." "Hai kambing yang kuat, aku hanya ingin makan rumput segar ini agar badanku menjadi sehat kembali." Nah, ini adalah kutipan dari fabel cerita si kambing ya. Nah, kata sapaan apa yang terdapat dalam fabel tersebut? Ya, kambing tua dan kambing yang kuat. Kalian beri garis saja. Kambing tua dan kambing yang kuat. Oke. Sekarang nomor 2. Buatlah kelompok siswa yang terdiri atas siswa laki-laki dan perempuan. Buatlah kelompok yang anggota siswa perempuannya menggambarkan pecahan setengah dan 1/3. Nah, kalau kalian nggak bisa gambar wajahnya, kalian bisa tulis namanya saja, ya. Bentar. Nah, yang pecahan setengah. Wivin ambil di sini. Yang perempuan itu Sita. Dan Roni. Nah, karena perempuannya jatuh, nah, Bu Vivin beri tak dulu. Nah, karena perempuannya 1, Vivin belah. Nah, oke, sebentar. Kurang pas. Maaf ya. Kecoret. Oh, keliru. Nah, Bu Vivin buat yang pas dulu. Ini salah dulu. Oke. Nah, di sini ada Sita dan di sini ada Roni. Nah, kita harus bagi 2. Oke, nah ini dia. Dinamakan pecahan 1/2. Nah, setengah ya. Nah, hanya 1 perempuannya. Kalau 1/3 berarti kotaknya harus 3. 1/3 ya. Mungkin Bu Vivi tidak bisa baginya sama besar ya, karena tidak punya penggaris. Di sini tidak ada penggaris. Oh, salah. Maaf. Nah, ini sudah Ibu buatkan. Karena perempuannya 1 dari antara 3 kelompok. Nah, ini dinamakan 1/3. 1/3. Oke, bisa ya menggambar gini ya. Nah, sekarang bagaimana sikapnya? Sebaiknya sikapmu terhadap teman yang berbeda jenis kelamin. Bagaimana? Mau bermain bersama.
Ya, jangan membeda-bedakan. Laki perempuan sama, kita bermain bersama-sama ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pembelajaran 4. Nah, anak-anak kita lanjut ke pembelajaran 4 ya. Buka halaman 45. Nah, saat kelas 1, kalian pernah nggak diajak oleh ibu guru untuk bermain seperti Nina dan temannya ini ya, Deli ya ini ya. Bermain apa yuk? Ya, ini adalah bermain peran. Nah, si Nina menjadi kura-kura, si Delinya jadi kelinci ya. Nah, sekarang di situ ada teks bermain peran. Kalian bisa baca sendiri. Ya, dibaca-baca-baca. Sampailah pada halaman 48. Nah, di dalam dialog terdapat kata-kata sapaan. Ayo garis bawahi kata-kata sapaan itu. Nah, kalian cari kata-kata sapaannya ya. Terus, buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. Buat kalimat sapaan ya. Jadi kalian membuat kalimat sendiri dengan menyapa kura-kura, kelinci, ulat bulu, kupu-kupu, dan gajah. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan halaman 48 yang bawah. Nina dan teman-teman bermain peran bersama. Ada Deli, Tony, dan juga Made. Mereka berasal dari suku bangsa yang berbeda. Nah, di bawah itu ada asal dan suku, kalian boleh catat juga ya, atau diberi garis atau bagaimana tandanya, supaya kalian ingat, bisa dibuat catatan ya. Nina berasal dari Jawa, Deli berasal dari Padang, Tony berasal dari Ambon, Made berasal dari Bali. Nah, ada banyak suku bangsa di Indonesia. Ada suku Jawa, Sunda, Dayak, Ambon, dan banyak lagi ya. Nina tidak membeda-bedakan teman. Ia bersikap baik kepada semua teman. Berasal dari suku mana sajakah teman-temanmu di kelas? Nah, besok kita saat Zoom hari Jumat kita bisa saling bertanya ya. Kalian tanyakan dulu ke mama papa, Ma, Pa, saya ini berasal dari suku apa? Ya. Nah, sekarang kita beralih, ayo mengamati. Ibu guru membentuk kelompok siswa yang terdiri atas 6 orang. Ada 3 anak dari suku Jawa di kelompok Nina. Lingkari setiap 3 anak. Nah, ada 2 bagian yang terbentuk. Nah, maksud darinya ini ada 6 anak ya. 3 di antara 6 itu suku Jawa. Yang lainnya bukan Jawa. Nah, karena sudah ditentukan 2 ini suku Jawa dan suku lainnya, jadi kelompok itu terbagi menjadi 2. 1 berasal dari suku Jawa dan 1 berasal dari suku lainnya. Nah, bisa dikatakan ini adalah setengah bagian dari kelompok Nina. Nah, kemudian ada 2 anak dari suku Ambon di kelompok Tony. Lingkari setiap 2 anak, ada 3 bagian yang terbentuk. Kelompok Tony ada 6 orang juga. Ya. Setiap anak dilingkari 2-2. Jadi dibagi 2-2. 2, 2, 2. Maka terbentuk 3 kelompok, 3 bagian ya. Suku Ambon dan suku lainnya.
banyak anak yang berasal dari suku Ambon adalah 1 bagian. Berarti 1 dari 3 bagian seluruh anak di kelompok Toni. Bisa dikatakan yang suku Ambon ini 1/3 bagian. Nah, sekarang kita coba ayo berlatih. Tentukan kata sapaan dalam dialog berikut. Benarkah bumi akan runtuh, Tuan Kelinci? Ambil penggaris. Mana kata sapaannya? Benarkah bumi akan runtuh? Ya, ini Tuan Kelinci sapaannya. Jangan patah semangat, Lala, kata Pak Burung Hantu. Mana yang disebut kata sapaan? Ya, Lala. Berhentilah berkata begitu, Renar, seru burung Nuri. Mana kata sapaannya? Ya, Renar. Nah, sekarang tuliskan 3 suku bangsa teman-temanmu di kelasmu. Nah, tidak perlu ya, kita tulis suku bangsa yang kita kenal dulu. Karena kalau teman sekelas pasti tidak selesai-selesai. Nah, yuk, suku apa dulu? Oke, suku Jawa. Terus suku, oh maaf, pakai huruf besar ya. Nama suku. Suku Jawa. Terus boleh dekatnya Jawa apa? Ya, Madura. Terus apa lagi? Bali. Nah, ini yang dekat Jawa semua ya. Bagaimana sebaiknya sikapmu terhadap teman yang berbeda suku bangsa dan daerah asal? Tetap mau berteman dan bermain bersama. Oke, bisa ya? Nah, kita lanjutkan nomor 3. Nah, perhatikan gambar di bawah itu ya. Warnailah gambar sesuai pecahan yang diminta. Nah, kita buat setengah, 1/3, 1/4. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dibagi 2. Bagi 2 langsung boleh. Boleh begini, boleh begini. Vivin mau garis yang bawah. Nah, dibagi 2. Boleh gini ya. Atau kamu pakai garis begini, tengah-tengahnya boleh. Oke, sekarang warnailah. Kalau setengah berarti yang diwarnai satu sisi saja. Ini yang diwarnai. Maaf. Vivin agak kesulitan ya mewarnai ya. Nah, yang diwarnai yang ini aja. Vivin kasih tanda. Kalian warnai. Ya, jangan semua diwarnai. Oke. Sekarang yang 1/3, 1/3. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. 18 dibagi 3 berapa? Iya, 6. Kita hitung 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beri garis di sini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, beri garis di sini. Oke, kalau sudah diwarnai salah satu saja. Ya. Yang ini yang kalian warnai. Oke.
Maaf ada gangguan dikit ya. Sekarang yang bintang. Mintanya 1/4. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 dibagi 4. Ya, 4, 4. 1, 2, 3, 4. Beri garis. Oke. 1, 2, 3, 4. Beri garis. 1, 2, 3, 4. Beri garis. Nah, sekarang yang diwarnai satu saja. Ingat, yang diwarnai hanya satu bagian. Oke, paham ya? Bisa ya? Oke, kita pembelajaran 4 ini sudah habis. Nah, kita besok lanjutkan untuk pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Oke, sampai jumpa anak-anak. Selamat siang. Tuhan memberkati.